menyertai Kyoko, ia pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tuhan menyertai Kyoko, ia pahlawan yang gagah berani. Selamat pagi KKBG. Yuk kita memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini
kita berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Pimpin sertai kami, biar kami bisa mengerti dan berikan kami kekuatan untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Pimpin serta yang akan melakukan firman Tuhan, biar kuasa Tuhan bekerja, biar Roh Kudus Tuhan bekerja, agar ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Halo, kita ketemu lagi. Kalian semua pasti sehat-sehat ya. Nah, hari ini Airin cuma cerita, tapi sebelumnya kita main game dulu ya. Nama gamenya fokus dan konsentrasi. Cara mainnya, ikuti apa yang Airin katakan. Ikuti perintah apa yang dikatakan, bukan apa yang dilihat ya. Oke, kita mulai ya. Pegang hidung. Ayo, siapa yang tidak pegang hidungnya? Ayo. Ayo. Ya, yang kedua, pegang mulut. Ayo, siapa yang tidak pegang mulutnya? Ayo. Yang ketiga, pegang mata. Ya, ayo. Siapa yang tidak pegang matanya? Ayo, siapa itu? Oh, semua pegang mata ya? Oh, pintar kalau begitu. Pegang apa lagi ya? Pegang rambut. Ayo, siapa yang tidak pegang rambutnya? Ayo. Nah, yang terakhir, pegang telinga. Nah, siapa yang tidak pegang telinganya? Ya. Nah, gimana? Ada yang betul? Semua atau ada yang salah? Pasti ada yang salah. Atau ada yang betul semua? Hebat kalau begitu. Nah, sekarang kita fokus ya. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Nah, anak-anak, siapa yang pernah bilang terima kasih kepada seseorang yang sudah berbuat baik kepada kalian? Ayo, siapa? Siapa itu? Sama siapa itu? Kalian mengucapkan terima kasih. Dan kenapa? Kalau Ailince itu mengucapkan terima kasih sama anaknya Ailince, Cece dan Dede. Karena Cece dan Dede selalu bantu Ailince. Tanpa disuruh, mereka langsung bantu. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan tentang seseorang yang berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang bisa kalian ucapkan terima kasih sama Tuhan? Ayo, apa? Apa saja yang bisa kita lakukan selain kata terima kasih yang kita berikan kepada Tuhan? Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada orang seperti itu. Nah, orang Israel memberontak dan berdosa kepada Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan saat kita berdosa dan melakukan hal yang salah? Aduh, Tuhan pasti sedih. Tuhan pasti marah ketika kita berdosa dan melakukan hal yang salah. Nah, karena orang Israel berdosa dan melawan Tuhan, Tuhan menghukum orang Israel dengan membiarkan bangsa Midian menyerang mereka selama 7 tahun. Wah, 7 tahun, lama banget ya. Midian merampas semua makanan orang Israel, mengambil semua rumah, semua perlengkapan orang Israel, sehingga membuat orang Israel harus tidur dan tinggal
di gua dengan penuh ketakutan. Orang Israel semestinya sangat kecewa akibat semua perbuatan bangsa Midian. Mereka mulai berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Kemudian Tuhan mengirimkan nabi dan Tuhan berkata lewat nabinya, "Aku Tuhan yang membawamu keluar dari Mesir, tempat kalian menjadi budak. Aku Tuhan yang menyelamatkanmu dari semua musuh, memberikanmu kebebasan sebagai bangsa Israel. Aku Tuhan berkata supaya engkau menyembahku dan bukan menyembah Tuhan yang palsu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perintahku. Kamu sudah berdosa dan itu salah." Terus Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk berbicara dengan seseorang yang bernama Gideon. Gideon sedang menggiling gandum di tempat pemerasan anggur. Dia sembunyi-sembunyi karena dia takut orang Midian lihat. Kemudian malaikat berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Gideon menjawab, "Jika Tuhan menyertai kami, mengapa Tuhan membiarkan Midian melakukan semua yang buruk kepada kami? Tuhan bahkan tidak menolong kami seperti Dia membawa nenek moyang kami, oma opa kami keluar dari Mesir." Malaikat itu berkata, "Pergilah, lawan orang Midian. Tuhan mengirim engkau, Gideon, untuk melakukannya." Nah, adik-adik, pikirkan apa yang kalian lakukan kalau Tuhan menyuruh kalian untuk melawan orang Midian. Apakah kalian akan takut untuk pergi melawan orang Midian? Pasti takut ya. Gideon kemudian berkata, "Aku tidak akan pergi melawan orang Midian. Aku tidak kuat." Tapi malaikat berkata, "Tuhan akan bersamamu dan akan menolongmu. Tuhan juga yang akan membuat engkau akan menang dalam peperangan." Nah, adik-adik KKBG, apakah kalian tahu bahwa Tuhan selalu menolong kita untuk melakukan segala sesuatu? Mungkin kita merasa tidak hebat. Mungkin kita merasa tidak kuat melakukan sesuatu. Tetapi jika Tuhan bersama kita, Tuhan juga yang akan menolong kita. Kemudian Gideon berkata lagi, "Aku ingin memastikan apakah benar engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Tetaplah di sini sampai aku datang kembali membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Mengapa Gideon mau memberikan persembahan? Gideon memberikan persembahan dan berkorban sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Tahukah kalian, jika Tuhan memberikan janjinya kepada kita atau Tuhan melakukan sesuatu serta menjawab permintaan kita, kita harus mengingatnya dan harus bersyukur pada Tuhan ya. Seperti Gideon. Jawab malaikat, "Aku akan tetap di sini menunggu kamu di Gideon." Kemudian Gideon berlari menuju rumahnya dan membuat makanan untuk malaikat itu. Lama kemudian Gideon kembali membawa semuanya dan mengatur makanannya itu di atas sebuah batu. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu
adalah Tuhan sendiri. Malaikat itu mengulurkan tongkatnya yang ada di tangannya. Tongkatnya menyentuh daging dan roti itu. Maka apa yang terjadi? Timbullah api dari persembahan itu dan memakan habis daging dan roti itu. Wah, kemudian hilanglah malaikat itu dari pandangan Gideon. Wow, haha, betul. Gideon mendirikan mezbah di tempat itu. Itu mengingatkan kita bahwa persembahan Gideon diterima dan Tuhan senang dengan apa yang Gideon lakukan. Nah, ayah Gideon adalah salah satu dari orang Israel yang berdosa melawan Tuhan dan menyembah Allah lain yang palsu. Dan saat itu Tuhan memberitahu Gideon untuk menghancurkan berhala-berhala ayahnya dan membangun mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat memberikan korban dan tempat untuk menyembah Tuhan yang benar dan hidup. Karena Gideon masih merasa takut jika ada orang yang melihatnya, jadi dia pergi pada malam hari untuk menghancurkan patung dan berhala ayahnya, membangun tempat mezbah untuk menyembah Tuhan yang benar. Pada keesokan harinya, pagi hari, semua orang bangun dan melihat apa yang Gideon lakukan. Hah? Semua patung-patungnya sudah hancur. Kaget. Tapi mereka tahu bahwa Gideon yang lakukan dan mau membunuh Gideon. Tetapi ayah Gideon berkata, "Tunggu." Gideon menghancurkan patung Allah lain yang palsu. Biarkan nanti Allah itu menghukum Gideon jika bisa. Jika tidak bisa, maka kita akan tahu bahwa patung itu tidak ada. Kemudian semua orang setuju dan memutuskan untuk menunggu, untuk melihat apakah benar berhala itu akan menghukum Gideon karena menghancurkan patung-patung itu. Apakah menurut kalian berhala itu akan menghukum Gideon karena menghancurkan patung-patung itu? Tidaklah. Berhala itu tidak bisa menghukum Gideon karena mereka tidak nyata dan tidak punya kekuatan. Berhala itu tidak nyata. Berhala itu tidak bisa melakukan apapun karena mereka tidak nyata. Ingat ya, 1. Tuhan dapat menolong kita melakukan segala sesuatu. 2. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan ketika Dia melakukan sesuatu untuk kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata dan ada, tidak ada Tuhan yang lain. Nah, kita kembali kepada Gideon ya. Bagaimana Gideon mengucap syukur untuk sesuatu yang belum terjadi? Apakah Gideon baru mengucap syukur dan memberi persembahan setelah Tuhan melakukan sesuatu? Kita dapat mengucap syukur untuk setiap janji yang Tuhan akan kerjakan. Karena kita tahu Tuhan pasti melakukan dan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu menepati janjinya.
Ketika Gideon bersyukur dan memberi persembahan sebelum menang melawan Midian, itulah iman. Gideon menunjukkan imannya bahwa dia percaya Tuhan pasti akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi, ingat ya, ada 3 hal yang Gideon lakukan. Ininca, kasih ingat lagi, ada 3 hal yang Gideon lakukan, yaitu 3B. B pertama, beriman. B kedua, berkorban, memberi persembahan. Dan B yang ketiga, bersyukur. Ingat ya, 3B. Beriman, berkorban, memberi persembahan, dan bersyukur. Saat kita mengucapkan syukur untuk sesuatu yang belum terjadi, itu menunjukkan iman kita. Apalagi yang Tuhan katakan dan belum terjadi. Ayo, apalagi? Tuhan Yesus berkata akan datang untuk kedua kalinya. Dan Tuhan Yesus akan membangkitkan orang mati dan akan ada dunia yang baru. Itu pasti akan terjadi. Tetaplah punya iman ya anak-anak KKBG. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami iman yang sungguh-sungguh percaya kepadamu bahwa Tuhan Yesus akan melakukan segala sesuatu yang Engkau janjikan. Seperti Gideon yang percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong seperti yang Engkau katakan dan itu terjadi. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengucap syukur dan memberikan persembahan kepadamu. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dah, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.